Kita mempelajari Alkitab kita. Mari lihat kepada outline kita. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan belajar dari peristiwa tersebut. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada akhir daripada pelayanannya di bumi atau di dunia, ya. Judul pembelajaran kita adalah bagaimana Yesus menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia. Saudara, Yesus datang ke dunia bukan saja untuk melayani, mati, bangkit, dan naik ke surga. Tetapi dia memberikan tongkat estafet, misi dan pelayanan itu kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya melayani, bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tetapi juga memastikan bahwa misi dan pelayanan itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Saudara, tujuan kedatangan Yesus ke dunia bukan saja untuk menebus kita. Kita bukan saja objek, bukan saja hanya menjadi objek penebusan Allah, tetapi juga Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan agar kita menjadi murid dan saksinya. Kita menjadi murid dan saksinya melalui firman yang dapat dipercaya dan Roh Kudus yang menyertai kita sebagai orang percaya. Kita memang bukan saksi mata pada saat itu, tetapi kita juga adalah bagian daripada keberlanjutan ataupun kelanjutan daripada misi dan pelayanan Yesus selama dia di dunia. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar kita mengerti bagaimana cara Yesus menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia ini. Kedua, agar kita lebih mengerti dan yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit dan naik ke surga. Melalui teks-teks Alkitab yang akan kita baca hari ini, kita akan lebih mengerti dan lebih yakin, ya, saudara sekalian. Yang ketiga, agar kita lebih mengerti dan yakin bahwa kitab suci benar-benar berbicara tentang Yesus. Yang keempat, agar kita menyadari dan yakin bahwa kuasa Roh Kudus menyertai kita sebagai murid Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Ya, jadi itu sebagai gambaran besar daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kembali lagi pada pertanyaan atau judul pembelajaran kita, bagaimana Yesus menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia. Pertama-tama, penting untuk kita mengingat, ya, penting untuk kita mengetahui bahwa Yesus di dalam menyelesaikan misi dan pelayanannya, dia membuktikan dan meyakinkan murid-muridnya bahwa dia itu bangkit. Itu penting buat Yesus, bahwa dia benar-benar bangkit. Kita bisa lihat itu dalam Lukas 24 ayat 30, Lukas 24 ayat 36 sampai 43, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, kita bisa lihat di situ dengan sangat jelas, saudara, dengan sangat-sangat eksplisit, dengan sangat-sangat clear. Kita bisa melihat di situ bahwa Yesus memang berusaha untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa dia bangkit. Contohnya kita bisa lihat Lukas 24 ayat yang ke-30. Lukas 24 ayat yang ke-30, karena buat Yesus itu penting, saudara sekalian. Lukas 24 ayat 30, bersama-sama kita membacanya. Waktu ia duduk makan, ya, 3, 2, 1. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ini waktu dia makan, duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Dia mau tunjukkan bahwa ini sesuatu yang real.
bahwa ini sesuatu yang nyata gitu. Jadi bukan sesuatu sesuatu yang ilusi, bukan sesuatu yang tidak nyata. Dia mau tunjukkan itu sesuatu yang nyata. Kita lihat lagi ayat 36 sampai yang ke-43, saya bacakan. Kalau tadi itu di dalam perjalanan ke Emmaus, kemudian balik ke Yerusalem, kemudian dia lanjutkan lagi dalam pertemuan yang lebih besar lagi. Jadi pertama dia tunjukkan dirinya kepada 2 orang murid, nanti kita lihat itu di Lukas pasal 24, pada ayat 13 dikatakan dia jelaskan itu kepada 2 orang murid. Tetapi nanti dilanjutkan lagi kepada lebih luas lagi, kepada lebih banyak murid lagi, itu pada ayat yang ke-36 sampai 43, saya bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini dia sudah datang kepada lebih banyak murid lagi. Kalau tadi hanya kepada 2 murid yang pergi ke Emmaus dan kemudian balik ke Yerusalem, lalu di Yerusalem dia jelasin lebih banyak murid lagi, Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mau makan ikan goreng? Supaya jangan dibilang bahwa apa yang mereka lihat itu adalah hantu. Karena hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang dan tidak bisa makan ikan goreng. Saudara, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa hantu tidak bisa makan, mau kita kasih pizza pun dia nggak bisa makan. Jadi Tuhan Yesus mau buktikan benar-benar bahwa dia memang benar-benar bangkit. Jadi itu bukan ilusi, bukan mimpi, bukan hantu, bukan sesuatu yang tidak nyata, sebaliknya adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi, Dia menunjukkan tangan dan kakinya, itu di ayat yang ke-39. Kemudian dia makan ikan goreng, ayat 42 sampai 43. Demi untuk meyakinkan, demi untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Yesus mau murid-muridnya mengerti dan yakin bahwa dia betul-betul bangkit. Demikian juga saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga mau agar kita betul-betul mengerti dan yakin bahwa dia benar-benar bangkit. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yesus menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia. Yang kedua adalah dia memperlengkapi murid-muridnya dengan pengertian kitab suci. Dengan pengertian dari kitab suci. Kita lihat pasal 24 ayat yang ke-27. Bersama-sama kita baca Lukas 24 ayat ke-27, 321. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus ingin agar murid-muridnya mengerti kitab suci sebagaimana yang dia ajarkan, sebagaimana yang dia mengerti, sebagaimana yang dia inginkan kita mengerti. Dia jelasin semua. Ayat 27, Yang ayat 27 itu dia jelasin kepada 2 murid tadi yang pergi ke Emmaus dan pulang ke Yerusalem. Dan ayat 44 sampai 45 itu adalah kepada murid-muridnya dengan lebih banyak lagi jumlahnya. Ayat 44 sampai 45 kita baca.
3:21, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudara, kalau kita mau mengerti kitab suci, kita harus mengertinya dari cara Yesus. Kita harus bisa melihat Yesus di dalam kitab suci itu. Kalau tidak, berarti kita mempelajarinya dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Kita harus bisa melihatnya seperti Yesus melihat kitab suci. Mari kita coba lihat apa yang kitab suci katakan tentang Yesus. Jadi kitab suci berbicara tentang Yesus, dan seluruh kitab suci berbicara tentang dia. Mari kita lihat pada halaman terakhir ya. Saya akan bacakan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya akan bacakan Yesus di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Kejadian, Yesus adalah benih wanita. Ya. Dia adalah benih wanita yang dijanjikan, yang kemudian dikenal dengan istilah protevangelium. Nanti kalian bisa baca penjelasannya di kolom yang di sampingnya. Oke? Udah ketemu kan halaman terakhir kan? Kemudian di dalam kitab Keluaran, Yesus adalah anak domba Paskah. Penjelasan lebih detail kalian bisa lihat di kolom yang sampingnya. Oke? Kemudian di dalam kitab Imamat, Yesus adalah imam besar. Ya, dia memberikan Imamat memberikan bayang-bayang tentang Yesus ya. Di dalam kitab Bilangan, Yesus adalah awan dan api, yang awan dan tiang api. Di dalam kitab Ulangan, Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Ya. Dia membawa kita menyeberang ya dari dunia menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga. Di dalam kitab Yosua, Yesus adalah kapten keselamatan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Yesus adalah hakim dan pemberi hukum. Di dalam kitab Rut, Yesus adalah sang penebus kerabat. 1 dan 2 Samuel, Yesus adalah nabi Tuhan. 1 dan 2 Raja-Raja, Yesus adalah raja yang berkuasa. 1 dan 2 Tawarik, Yesus adalah bait yang agung. Esra, dalam kitab Esra, Yesus adalah ahli Taurat yang setia. Nehemia, dalam kitab Nehemia, Yesus adalah pembangun kembali tembok. Dalam kitab Esther, Yesus adalah Mordekai. Dalam kitab Ayub, Yesus adalah musim semi, hari dari tempat tinggi. Dalam kitab Mazmur, Yesus adalah Tuhan yang adalah gembala kita. Sesuai juga dengan Yohanes pasal 10, Yesus adalah gembala yang baik, ya kan? Dalam Amsal dan Pengkhotbah, Yesus adalah kebijaksanaan Tuhan. Dalam Kidung Agung, Yesus adalah sang kekasih dan mempelai pria. Dalam kitab Yesaya, Yesus adalah hamba yang menderita. Dalam kitab Yeremia dan Ratapan, Yesus adalah nabi yang menangis. Matius pasal 23, Yesus menangis. Dalam peristiwa Lazarus yang mati, Yesus juga menangis. Dalam kitab Yeskiel, Yesus adalah anak manusia. Dalam kitab Daniel, Yesus adalah anak manusia datang di awan-awan surga. Dalam kitab Hosea, Yesus adalah mempelai pria. Dalam kitab Joel, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Dalam kitab Amos, Yesus adalah sang pemikul beban. Dalam kitab Obadja, Yesus adalah juru selamat yang perkasa. Dalam kitab Yunus, Yesus adalah Tuhan yang pengampun. Dalam kitab Mika, Yesus adalah utusan dengan kaki yang indah. Dalam kitab Nahum, Yesus adalah pembalas umat pilihan Tuhan. Dalam kitab Habakuk, Yesus adalah penginjil hebat, menangis, meminta kebangunan rohani. Dalam kitab Yefanya, Yesus adalah sang pemulih sisa. Dalam kitab Hagai, Yesus adalah air mancur pembersihan. Dalam kitab Zakaria, anak yang tertusuk. Maleaki, putra kebenaran. Matius, sang Mesias. Dalam kitab Markus, Yesus adalah pekerja ajaib. Dalam kitab Lukas, Yesus adalah anak manusia. Dalam kitab Yohanes, Yesus adalah anak Allah. Dalam kisah para rasul, Yesus adalah Tuhan yang terangkat. Dalam kitab Roma, Yesus adalah sang pembenar. 1 dan 2 Korintus, Yesus adalah Adam yang terakhir. Dalam surat Galatia, Yesus yang memerdekakan kita.
Surat Efesus, Kristus kekayaan. Filipi, Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Kolose, kepenuhan ketuhanan. 1 dan 2 Tesalonika, Yesus adalah Raja yang akan segera datang. 1 dan 2 Timotius, Yesus adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Dalam surat Titus, Yesus adalah harapan yang terberkati. Dalam Filemon, Yesus adalah teman lebih dekat daripada seorang saudara. Dalam surat Ibrani, Yesus adalah darah yang menghapus dosa-dosa kita. Dalam surat Yakobus, Yesus adalah tabib yang hebat. Dalam 1 dan 2 Petrus, Yesus adalah kepala gembala. Dalam 1, 2 dan 3 Yohanes, Yesus adalah cinta abadi. Dalam surat Yudas, Yesus adalah Tuhan juru selamat kita. Dalam surat Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu, Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Seluruh Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Lebih detail kalian bisa membaca penjelasan pada kolom di sampingnya dan ayat-ayatnya tersedia di sana. Ya, sekali lagi intinya, ringkasnya, Alkitab berbicara tentang Yesus dan seluruhnya Alkitab berbicara tentang Dia. Artinya apa, saudara? Artinya Alkitab itu benar, dia tidak salah, dia berguna, dan dia efektif untuk kita bisa mengerti, mengenal, untuk kita bisa memahami tentang Tuhan, rencana Tuhan, penebusan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Bagaimanakah Yesus menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia? Pertama tadi, Yesus membuktikan dan meyakinkan bahwa dia bangkit. Kedua, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan pengertian kitab suci. Yang ketiga, Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-49. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan bukan saja membuktikan bahwa dia bangkit, bukan saja memperlengkapi murid-muridnya dengan pengertian kitab suci, tetapi juga memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahkan sebelum kematiannya bahwa setelah dia akan datang Roh Kudus yang menyertai, yang akan membimbing, menuntun murid-muridnya. Dan itu terrealisasi ketika dia naik ke surga. 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Roh Kudus adalah tanda penyertaan dan kuasa Tuhan, saudara. Itu bisa kita lihat dari Matius 28 ayat 19-20. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian selanjutnya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bagaimana penyertaan Tuhan itu? Bagaimana penyertaan Tuhan Yesus dia lakukan adalah dengan Roh Kudus yang dikaruniakannya, yang diutusnya kepada kita. Amin. Kemudian di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-48 dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalau di Matius dia sebutkan bahwa kita menjadi muridnya dan kita menjadikan orang lain muridnya. Tetapi di dalam Injil Lukas dia menyebut istilah saksi. Jadi orang Kristen itu, orang percaya itu adalah murid Tuhan di satu sisi, di sisi lain juga adalah saksi. Begitu. Jadi menggunakan istilah yang berbeda, tetapi maksudnya sinkron. Kita murid Tuhan, belajar darinya, tapi juga kita adalah saksinya. Seperti itu ya.
Di dalam Injil Lukas dikatakan kita menjadi saksi Yesus, itu ayat 48 tadi. Kemudian di Kisah 1 ayat 8, kita menerima kuasa. Kita baca Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8, kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, murid-murid Tuhan menjadi saksi Tuhan dan akan disertai sampai akhir zaman. Mereka akan menerima kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus. Inilah cara Tuhan Yesus menyelesaikan, mengakhiri misi dan pelayanannya di bumi. Dia memberikan tongkat estafet kepada murid-muridnya, pada rasul-rasul, dan seterusnya kepada orang percaya sampai kepada akhir zaman. Artinya itu juga termasuk kepada kita. Amin. Ya, itu artinya juga termasuk kepada kita, saudara. Nah, apa implikasinya dari semua ini? Implikasinya yang pertama, kebangkitan dan kenaikan Yesus itu adalah benar. Itu bukan saja terjadi, tetapi juga dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu implikasi dan kesimpulannya. Yang kedua, artinya kalau Yesus sedemikian percaya dan meneguhkan kitab suci, menjelaskan dirinya berdasarkan atas kitab suci yang ditulis, dan bahkan dia mengatakan tidak ada satu iota pun di dalam kitab suci itu yang salah. Artinya kita bisa percaya kepada kitab suci itu, amin. Kita dapat menggunakannya untuk belajar, untuk mengajar, untuk memberitakan tentang Yesus. Amin. Jangan kita ikut-ikutan Jesus Seminar mengatakan hanya 18% saja yang bisa diterima. Jangan seperti Kristen Progresif mengatakan sisanya sekitar 82% itu adalah salah. Jangan begitu. Ya, Kristen Progresif sama Jesus Seminar ini seperti ibu dan anak. Kristen Progresif itu seperti anaknya Jesus Seminar. Seorang ahli bahkan mengatakan bahwa Kristen Progresif itu didanai oleh Jesus Seminar. Jadi jangan kita ikut-ikutan mentang-mentang ada Kristennya, mentang-mentang ada progresifnya. Padahal bukan Kristen kalau berdasarkan pemahamannya sesuai dengan kitab suci yang kita mengerti secara historis. Ya. Kita dapat menggunakan Alkitab untuk belajar, untuk mengajar, untuk memberitakan tentang Yesus. Sebagaimana 2 Timotius 3 16-17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita dapat menggunakan Alkitab. Amin. Implikasi yang selanjutnya, kita perlu percaya akan kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan kita. Seorang penulis buku The Glory of Preaching, dia mengatakan, ketika seseorang memegang Alkitab dan siap untuk berkhotbah dan mengajar, percayalah Tuhan akan bekerja. Memberitakan firman itu bukan soal kehebatan kita, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, walaupun kita mungkin bukan seorang yang ahli, bukan orang yang hebat luar biasa, ketika kita sudah pegang firman itu dan berbicara, percayalah Tuhan akan bekerja. Sesuatu akan terjadi. Dengan apakah Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dengan berfirman. Banyak hal yang besar terjadi ketika Tuhan berfirman. Makanya ketika kita memegang Alkitab kita mempelajarinya dengan baik, kita berbicara, sesuatu akan terjadi. Kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-11.
Yesaya 55 ayat 11, kita baca lagi sama-sama. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, kita harus yakin, harus percaya dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Ketika kita diminta untuk berbicara, ketika kita diminta untuk berkhotbah, berkhotbahlah dengan kebenaran dan kuasa Tuhan. Sesuatu akan terjadi. Firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja bukan karena hebatnya kita, tapi karena kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Yang diperlukan dari kita adalah kerelaan kita, semangat kita, kepatuhan kita, dan kasih kita kepada Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Amin. Kita perlu menjadi murid dan saksi yang baik dan efektif bagi Kristus. Jika kita sudah mengerti bagaimana Tuhan mengakhiri atau menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia, maka implikasinya adalah kita perlu menjadi murid dan saksi yang baik dan efektif bagi Kristus. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus dengan mengakhirinya sedemikian rupa. Dia tidak naik ke sorga, ya udah habis naik sudah nggak ngapa-ngapain, bukan begitu. Waktu dia mau naik, dia pastikan dulu, ini murid-murid pastikan dulu ngerti. Bahkan dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, selama 40 hari dia jelasin kitab suci. Dia jelasin tentang kerajaan Allah. Dia pastikan mereka mengerti kitab suci. Dia pastikan mereka mengerti dan yakin. Dia buktikan dia bangkit. Kemudian dia juga memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya terjadi penginjilan di seluruh dunia. Bukan karena kehebatan murid-murid itu, tetapi karena kuasa firman itu dan kuasa Roh Kudus. Makanya saya katakan, ketika firman Tuhan diberitakan, sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Waktu kita belajar firman Tuhan, kita menerapkannya, sesuatu akan terjadi. Karena ini adalah sesuatu yang penuh dengan kuasa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di sinagoge, di mana-mana, orang terkejut, orang heran. Mereka tidak pernah melihat kuasa seperti ini. Saudara, kita perlu mensyukuri, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini bukan tentang kita, ini tentang firman Tuhan, Roh Kudus, dan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita hanyalah instrumen yang digunakan oleh Tuhan. Apabila kita percaya, maka kita akan digunakan oleh Tuhan menjadi instrumen yang luar biasa. Banyak hal yang akan terjadi melalui pemberitaan firman dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi murid dan saksi Tuhan. Dan berdoa agar kami boleh bertumbuh dalam pengertian dan keyakinan kami untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadi murid yang baik dan saksi yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keyakinan yang teguh untuk boleh melakukan dengan sebaik-baiknya karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.